Oke teman-teman, di video ini kita mau melihat tanaman cengkeh ditumpang sari dengan nilam. Apakah aman ya? Sejauh ini aman-aman saja bosku. Jadi ada mengatakan bahwa apakah aman tanaman cengkeh ditumpang sari dengan nilam. Saya ingin mau mematahkan mitos atau fakta bahwa ketika nilam ditanam di antara sela-sela cengkeh itu dapat mempengaruhi struktur tanah. Kenapa demikian? Kalau saya lebih kepada tergantung dari cara penanganan kita untuk mengelola tanah itu sendiri. Kan pada dasarnya kalau kita mau menanam nilam harus dalam artian harus kencang-kencang menggunakan herbisida, karena tidak bisa kita rata-rata di sini petani kewalahan untuk mengatasi rumputnya atau ilalangnya, sehingga ya untuk nilam umur 6 bulan itu biasa sampai 3 kali disemprot. Itulah yang menyebabkan mengapa struktur tanah menjadi tidak subur atau keras ketika nilam ditumpang sari dengan atau cengkeh ditumpang sari dengan nilam. Jadi bukan faktor nilamnya sebenarnya teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman itu disebabkan karena perlakuan kita dalam menangani atau menanam tanaman nilam. Karena ya kalau menanam nilam harus sering-sering disemprot dengan menggunakan herbisida, karena kapan tidak kuat atau tidak kencang atau tidak sering menggunakan herbisida, otomatis biasanya terasa sulit untuk mengendalikan hama-hama atau gulma atau rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman nilam seperti itu. Jadi bukan dari faktor dari nilamnya sebenarnya, faktor dari perlakuan kita untuk merawat tanaman nilam seperti itu. Jadi walaupun tanaman cengkeh itu tidak ditumpang sari dengan nilam, tapi kalau kita sering tidak bijak menggunakan herbisida, otomatis juga mempengaruhi struktur tanah. Jadi bukan faktor nilamnya, tetapi kesimpulan saya ya berdasarkan pengalaman itu dikarenakan karena tanaman nilam itu pada saat kita mau menanam nilam atau mengendalikan nilam, otomatis kita para petani di sini ya biasanya ya harus menyemprotkan herbisida itu lebih dari 3-4 kali selama 6 bulan. Padahal kalau saya menyimpulkan ya, untuk bagaimana struktur tanah itu tetap terjaga, maksimal ya 2 kali setahun untuk dilakukan penyemprotan herbisida. Jadi kalau mitos yang mengatakan bahwa tanaman nilam itu akan mempengaruhi struktur tanah, ya tergantung dari perlakuan kita. Jadi kalau kita menanam nilam kemudian dibersihkan secara manual atau bijaklah menggunakan herbisida, ya otomatis tidak mempengaruhi. Tetapi kalau kapan tanaman nilam ini kita tidak bijak menggunakan herbisida, otomatis ya mempengaruhi struktur kesuburan tanah. Tapi di sini juga saya mau berbagi pengalaman saja itu ya teman-teman. Mungkin di daerah kalian tidak seperti itu ya, silahkan komentar ya pengalaman-pengalaman Anda. Mungkin berbeda dengan kita ya, bahan acuan untuk yang lain untuk jadi patokan bagaimana merawat nilam ini agar tidak mempengaruhi struktur kesuburan tanah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena memang ini nilam ya, cara pengendalian nilamnya itu ya harus memang sering-sering ya disemprot, karena mengendalikan gulma atau rumputnya itu susah kalau tidak menggunakan herbisida. Kalau ada cara-cara lain yang di daerah kalian, silahkan komentar. Atau kalau mungkin pengalaman saya ini berbeda dengan yang ada di daerah kalian, silahkan komentar.
Nah, ini tanaman cengkehnya. Kemudian ini ditumpang sari dengan tanaman nilam karena ya daripada dibersihkan begitu saja lebih baik tumpang sari. Dan hasilnya seperti ini. Sudah 2 minggu sebelum dibuka, disemprot dulu dengan menggunakan herbisida agar rumput-rumputnya mati. Nah, ini aktivitas. Nah, seperti itu ya teman-teman, info terkait tanaman cengkeh yang ditumpang sari dengan tanaman nilam. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk para petani.